Wa minha tarku fudulin nazar. Nah, ini repot kita sekarang. Di antara sebab kebahagiaan adalah meninggalkan lihat-lihat yang tidak perlu. Namanya fudulin nazar. Yang perlu-perlu aja dilihat. Lihat wajahmu perlu enggak? Kalau lihat perlu. Kalau enggak usah lihat. Tarku fudulin nazar. Meninggalkan lihat-lihat yang tidak perlu. Wal kalam. Bicara yang tidak perlu. Wal istima'. Mendengar yang tidak perlu. Wal khultah. Campur dengan yang lain, ngobrol dengan yang tidak perlu. Wal akli. Makan yang tidak perlu. Wan naumi. Tidur yang tidak perlu. Meninggalkan berlebihan. Berlebihan apa? Berlebihan lihat, berlebihan dengar, berlebihan ngobrol, berlebihan bergaul, berlebihan makan, berlebihan tidur. Ini semua bikin hati tidak bahagia. Ini Ibnu Qayyim bicara abad ke-8 Hijriah. Sekarang abad berapa? Abad 15. Dia nggak tahu sekarang ternyata ada WhatsApp. Dia nggak tahu ada sekarang namanya apa? Medsos. Yang semua kelebihan ada di situ. Mau lihat kelebihan melihat, tinggal lihat. Kelebihan mendengar, tinggal dengar. Semua kelebihan ada di situ. Sehingga manusia jarang melihat yang dia perlukan saja, mendengar yang dia perlukan saja. Berlebihan ini kata Ibnu Qayyim membuat hati menjadi kering. Jadi kering. Terlalu banyak lihat yang nggak perlu dilihat, hati menjadi kering. Terlalu banyak didengar, hati menjadi kering. Terlalu banyak tahu yang tidak perlu diketahui, terlalu kepo, hati menjadi apa? Kering. Ya, hati menjadi kering. Benar atau tidak? Antum kalau kepo tahu urusan rumah tangga orang lain, antum kepo, terus antum tahu, terus antum jadi bahagia? Jadi sengsara. Mikirin yang tidak perlu antum pikirin. Akhirnya rambut cepat putih, akhirnya cepat mati. Mikir yang tidak perlu dipikirin. Melihat yang tidak perlu ngomong yang tidak perlu diomongin. Itulah sifat kita sekarang. Apalagi zaman medsos sekarang. Ini semua kita terjebak di sini. Melihat yang tidak perlu untuk dilihat. Kata beliau, fa inna hadhil fudula tastahilu alaman wa gumuman wa humuman fil qalb. Ini semua yang sikap berlebihan ini mendatangkan penyakit, kesedihan, kegelisahan dalam hati. Subhanallah. Tahsuruhu wa tahbisuhu. Saya sering cerita tentang saya sudah pernah cerita lagi seorang yang orang Arab yang banyak minum qahwa. Akhirnya dia tanya, "Kamu kenapa banyak minum qahwa?" Kata dia, "Kakekku umurnya lebih 100 tahun." Kenapa? Karena minum qahwa? Enggak, dia tidak kepo seperti kau. Makanya umurnya panjang. Kau terlalu banyak kepo, itu yang mikir umur pendek. Mikir yang tidak perlu dipikir. Orang kalau banyak pikiran enggak pusing atau tidak? Pusing, pengaruh ke hatinya. Hati tidak bahagia, cepat tewas. Wa tahsuruhu wa tahbisuhu. Akhirnya terlalu banyak berlebihan tadi menjadikan hatinya sempit. Tudayyiquhu wa yata'adzabu biha, menjadikan sempit, menjadikan sengsara. Bal ghalibu adzabid dunya wal akhirati minha. Bahkan kebanyakan siksaan dunia dan akhirat gara-gara kelebihan ini. Kelebihan terlalu banyak lihat yang enggak perlu, mendengar yang enggak perlu, komentar yang tidak perlu, bicara yang tidak perlu, bergaulan yang tidak perlu, makan yang tidak perlu, minum yang tidak perlu, tidur yang tidak perlu. Fala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma adhyaka sadra man daraba fi kulli afatin min hadhil afati bisahmin. Betapa sempitnya hati orang yang semua dia lakukan. Kelebihan melihat, kelebihan mendengar, kelebihan ngomong, kelebihan komentar, kelebihan pergaulan, kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan tidur, semua kelebihan dia lakukan yang tidak perlu. Ini orang paling sengsara kata Ibnu Qayyim. Kalau ditanya, lihat yang tidak perlu, dia nomor 1. Lihat yang tidak perlu. Komentar tidak perlu, dia paling banyak komentar. Semuanya dia analisa. Semua dia analisa. Padahal dia tidak ada yang dengar analisanya. Cuma dia analisa semua. Semua dia dengar semuanya. Semua dia komentar, semua dia lihat. Semua dia kepoin, semua dia pergaulin. Ketemu sana, ketemu gaul yang banyak. Waktu kapan ingat Allah? Ghaflah, lalai. Kalau sudah banyak melihat, pasti banyak maksiat. Terlalu banyak mendengar, pasti banyak maksiat. Maka ini orang paling menderita kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Wa ma ankada aisyahu, betapa sempit kehidupannya, wa ma aswa halahu, betapa buruk kehidupannya, wa ma ashadda hasara qalbihi, dan betapa sempit terpenjarakan hatinya. Wala ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ma an ama aisya man daraba fi kulli khaslatin min tilkal khisalin mahmudati bisahmin. Dan betapa orang bahagia yang dia punya sebab kebahagiaan, dia punya ada saham di situ. Dia cinta kepada Allah, dia dermawan, dia tawakal kepada Allah. Semua sebab-sebab kebahagiaan dia punya saham di situ. Maka dia sangat mudah untuk bahagia. Wa kanat himmatuhu dairatan 'alaiha, dan selalu orientasinya adalah bagaimana saya dicintai oleh Allah, bagaimana bisa mencintai Allah, bagaimana saya bisa bantu orang lain, bagaimana saya bisa mendekat tauhidku, bagaimana saya bisa dermawan. Itu yang dipikirkan. Uang saya ini buat apa? Maka ini orang yang bahagia, membangun kebahagiaannya di atas ikhlas, cinta kepada Allah dan berbaik kepada orang lain.
haimatan haulaha, berputar sekitarnya, falihada nasibun wafirun min qawlihi. Orang seperti ini mendapatkan bagian besar dari firman Allah, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang berbuat baik dalam kebahagiaan. Walidzaka nasibun wafir min qawlihi wa innal fujjara lafi jahim. Dan orang yang tadi melakukan sebab-sebab kesengsaraan, mereka juga dapat bagian dari firman Allah, wa innal fujjara lafi jahim. Sungguhnya orang-orang fajir, para pendosa dalam neraka jahanam. Wa bainahuma maratibu mutafawitatun la yuhsiha illallah. Dan di antara keduanya ada level-level yang tidak ada yang tahu berapa jumlah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud dari pembahasan kita, bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna dalam segala sifat yang mendatangkan kelapangan dada, yang membuat hati menjadi luas, yang menjadikan bahagia dan menjadikan ruh menjadi hidup. Maka beliau adalah manusia yang paling sempurna dalam kelapangan dada, dalam kehidupan, dalam kebahagiaan. Terlebih lagi Allah juga telah memberikan kelapangan dadanya secara hissi, secara konkret. Itu karena dada Nabi dibelah, diambil, dikeluarkan benar-benar secara konkret juga dadanya lapang, apalagi ditambah dengan lapang dada secara maknawi. Wa akmalul khalqi, konkret maupun secara abstrak. Wa akmalul khalqi mutaba'atan lahu akmalu min syarahan wa ladzatan wa qurratain. Dan orang yang paling mutaba'ah kepada Nabi harusnya juga mendapatkan kesempurnaan dalam kebahagiaan. Wa ala hasabi mutaba'atihi yanalul abdu min syarahi sadri. Sejauh mana seorang mengikuti Nabi mutaba'ah, maka dia akan mendapatkan sejauh itu pula kelapangan dada dan kebahagiaan dan kelezatan kebahagiaan ruhnya. Maka dia berada di puncak kesempurnaan dari kelapangan dada. Rasulullah SAW berada di puncak kelapangan dada, puncak kemuliaan dan puncak dihilangkan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pengikutnya pun demikian sesuai dengan kadar ittiba mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kadar bagaimana membela sesuai dengan kadar bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, membela mereka dan seterusnya. Famustaqillun wa mustakthir. Ada yang mendapat bagian sedikit, ada yang mendapat bagian yang banyak. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan bagian yang besar, lapangnya dada, maka pujilah Allah. Waman wajada ghaira dzalik, dan siapa yang mendapati dadanya sempit, fala yalumanna illa nafsahu, maka jangan dia cela kecuali dirinya sendiri.